Pengertian konflik. Jadi, konflik adalah proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, atau pandangan yang saling bertentangan, di mana konflik dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam keluarga, masyarakat, organisasi, maupun antar negara. Selanjutnya, penyebab konflik. Konflik dapat muncul karena berbagai faktor. Yang pertama, perbedaan individu, di mana setiap orang memiliki pandangan, nilai, dan kepribadian yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakpahaman. Yang kedua, yakni perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, kebutuhan, atau prioritas yang bertentangan, seperti dalam persaingan sumber daya ataupun perbedaan nilai. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu konflik. Yang ketiga, yakni komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab utama konflik karena dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan ketegangan antara individu atau kelompok. Salah satu contohnya yakni informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap, di mana jika seseorang menyampaikan pesan dengan cara yang tidak jelas atau tidak lengkap, penerima pesan bisa salah menafsirkan maksud yang sebenarnya. Nah, tentunya hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menimbulkan ketegangan. Selanjutnya yakni ketidakadilan atau diskriminasi. Ketidakadilan atau diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil berdasarkan faktor seperti ras, agama, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. Tentunya perlakuan ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, atau hak hukum. Nah, selanjutnya yakni jenis konflik. Yang pertama yakni konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri individu, misalnya kebingungan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu atau lebih karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai. Yang ketiga yakni konflik kelompok, yaitu konflik antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat, seperti konflik antar organisasi atau etnis. Yang terakhir yakni konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antara negara atau bangsa, misalnya peperangan atau persaingan politik global. Nah, selanjutnya yakni berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, konflik politik, berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Konflik politik terjadi karena perbedaan kepentingan dalam kekuasaan. Konflik ini sering muncul dalam perebutan jabatan pemerintahan, perbedaan pandangan antar politik, atau kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Selanjutnya yakni konflik ekonomi, dipicu oleh perbedaan kepentingan ekonomi. Konflik ekonomi ini timbul karena persaingan dalam memperoleh sumber daya atau keuntungan ekonomi, perbedaan kepentingan antara kelompok kaya dan miskin, ketimpangan distribusi kekayaan, serta kebijakan ekonomi yang tidak adil bisa menyebabkan pemicu konflik. Yang ketiga yakni konflik sosial, disebabkan oleh perbedaan status sosial, budaya, atau diskriminasi. Nah, konflik sosial terjadi akibat ketidakadilan dalam struktur sosial, seperti diskriminasi ras, agama, gender, atau status sosial. Ketimpangan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, seperti perlawanan terhadap praktik diskriminasi atau ketidakadilan hukum. Nah, yang terakhir yakni konflik ideologi, berkaitan dengan perbedaan pandangan dan kepercayaan. Konflik ideologi ini muncul karena perbedaan dalam sistem nilai, keyakinan, atau pandangan hidup yang dianut oleh individu atau kelompok. Selanjutnya yakni dampak konflik. Konflik dapat berdampak positif, seperti mendorong perubahan dan meningkatkan solidaritas, tetapi juga bisa berdampak negatif, seperti memicu kekerasan dan merusak hubungan sosial. Nah, selanjutnya cara mengatasi konflik. Yang pertama yakni negosiasi, di mana berdiskusi langsung antara pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua ada mediasi, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang netral. Yang ketiga ada arbitrase,
pihak ketiga memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kolaborasi, yakni mencari solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Nah, salah satu contoh konflik, misalnya konflik antara dua desa yang berebut sumber air. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini bisa meningkat menjadi bentrokan. Solusinya, pemerintah setempat dapat membuat aturan penggunaan air yang adil bagi kedua desa. Nah, dari pemaparan tentang materi konflik tadi, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah bagian besar dari kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dengan baik jika ditangani secara bijaksana. Konflik juga bisa menjadi peluang untuk perubahan positif dalam masyarakat.